rasa perempuan kemudian mengambil peran yang sangat penting untuk kemudian bicara tentang isu-isu perdamaian. Nah, cerita-cerita seperti ini biasanya tenggelam oleh isu yang lebih kuat tentang Poso sebagai daerah kerusuhan, Poso sebagai daerah yang berkonflik terus-menerus. Sejak di bangku sekolah, aku sudah menyapa pendengar lewat siaran di radio seperti ini. Semoga saja di hari yang sangat cerah ini rasanya menyenangkan berbicara, menyampaikan kabar dan salam kepada orang-orang yang setia menyimak. Yang akan membawakan informasi menarik. Dulu siaran hanya sekadar hobi dan menambah uang saku. Kini, siaran jadi caraku kabarkan pesan perdamaian untuk seluruh warga Poso. Informasi dalam konteks Poso itu sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman. Nah, karena kalau kita tahu di konflik Poso sendiri seringkali informasi yang salah itu bisa memobilisasi massa untuk saling berkonflik. Madici dan juga Ibu Eva yang akan mewakili warga dari desa. Namaku Lian Gogali. Aku mendirikan Institut Mosintowo sejak 2009. Sebuah organisasi akar rumput untuk membantu para perempuan Poso dan bertekad turut membantu wujudkan perdamaian pasca konflik Poso. Yang ketiga mungkin kita bicara tentang bagaimana Muslim dan Kristen di sana bekerja bersama-sama untuk kemudian bisa datang kemari kayak gitu ya. Dalam bahasa lokal, Mosintowo artinya bersatu padu. Pusat kegiatan kami ada di Tentena, ibu kota kecamatan Pamona. Apa kabar? Selamat pagi, Ibu. Boleh mendekati mic. Pagi, Bunda. Selamat pagi. Mungkin mic. Radio komunitas jadi salah satu program kami. Kami sadar betul, media sangat ampuh membentuk persepsi di masyarakat. Ketika mempersiapkan proses-proses festival hasil bumi, apakah ada kesulitan yang melibatkan misalnya? Paling tidak kita bisa ikut berpartisipasi untuk merayakan festival ini, Bu. FM Radio Mosintowo bersuara untuk perdamaian dan keadilan Poso dengan saya Lian Gogali. Melalui media kami coba membangun dan memelihara suasana kondusif di masyarakat. Apalagi kalau bukan untuk menjaga perdamaian. Harapan yang susah payah kami capai setelah kerusuhan yang dimulai 1998. Konflik politik yang menyeret agama sebagai isu untuk memobilisasi massa. Tahun 2004 sempat kuwawancarai beberapa orang perempuan korban konflik untuk kepentingan tesis yang sedang kugarap. Lalu si ibu ini bertanya, lalu kalau misalnya kamu udah nulis tentang kondisi perempuan dan anak di Kabupaten Poso lalu apa? Gitu. Dan terus terang pertanyaan ini mengganggu karena saya nggak pernah kepikiran pulang ke Poso sebenarnya karena udah nyaman di Jogja. Tapi pertanyaan ini membuat saya saya mengambil banyak hal dari orang Poso.
Berbekal keinginan menjawab pertanyaan itu, kuputuskan kembali ke tanah kelahiran. Kuniatkan berbuat sesuatu untuk perempuan dan anak korban konflik Poso. Perempuan dan anak itu tidak sekedar menjadi korban, tapi mereka justru dalam konteks konflik, mereka yang kemudian menjadi penggerak perdamaian. Potensi ini yang meyakinkan aku untuk mendirikan Institut Mosintowo. Keyakinan bahwa perempuan dan anak tak semata hanya korban yang tak bisa berbuat apa-apa. Oh, Ibu. Dulu tak banyak yang menyadari bahwa dari perempuanlah perdamaian di Poso dirintis. Perempuan yang membuka pasar dan berinteraksi satu sama lain tanpa memandang suku maupun agama. Namun mereka tak berani bersuara. Belum ditambah aksi kekerasan yang sering kali menimpa mereka. Berangkat dari hal itu, melalui Institut Mosintowo, kubuka sekolah perempuan. Pasti kalau ini bukan cuma Poso tuh, ada di luar utara. Mana ada orang? Di desa dimanapun, di desa, di kota dimanapun, perempuan itu selalu mengalami berlapis kekerasan. Nah, seringkali perempuan itu tidak memiliki kemampuan berargumentasi untuk mempertahankan dirinya sendiri, meskipun dia memiliki pengetahuan tentang itu. Pesertanya dari berbagai desa dan beragam suku serta agama di Poso. Lama pendidikannya setahun. Hingga kini sudah 3 angkatan di wisuda. Kita diajar untuk bicara di depan umum, cara menghargai orang, cara menghargai agama masing-masing, tetangga begitu. Ada 8 kurikulum yang diajarkan di sekolah perempuan, yaitu toleransi dan perdamaian, gender, perempuan dan budaya. Jadi kurikulum itu tidak dibentuk oleh saya sendiri, tapi berdasarkan riset, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berdasarkan brainstorming dengan ibu-ibu di desa. Petani, nelayan, apa yang paling mereka hadapi, apa yang paling mereka butuhkan. Dengan pengetahuan mereka tak lagi dibilang orang lemah. Pendidikan membuat perempuan Poso berdaya dan mampu ikut andil dalam kehidupan bermasyarakat. Desa punya apa yang kita butuhkan sebenarnya dalam hidup. Di desa itu ada kehidupan sosial yang apa namanya membuat kita lebih peduli, membuat kita lebih bisa berbagi. Institut Mosintowo memberikan ruang berbicara dan memberdayakan perempuan dan anak. Harapannya agar mereka bisa aktif membangun perdamaian, keadilan, dan kesetaraan pasca konflik di Poso. Sosialisasi maupun kelas sekolah perempuan kami awali dari desa. Desa itu udah diabaikan sebagai sebuah pusat peradaban, desa itu ditinggalkan karena dianggap kuno. Padahal desa punya apa yang kita butuhkan sebenarnya dalam hidup. Di desa itu ada kehidupan sosial yang apa namanya membuat kita lebih peduli, membuat kita lebih bisa berbagi. Keinginan mengembalikan desa sebagai sumber kehidupan jadi motivasi. Karenanya, selain sekolah perempuan, kami juga berupaya mengembangkan potensi alam melalui usaha desa. Usaha desa membantu menguatkan ekonomi dari penjualan produk yang dibuat sendiri. Ketergantungan warga terhadap produk dari pabrik dikurangi. Tapi ada plastik memang khusus untuk produk sekarang kan yang apalagi dari pabrik itu lebih banyak pengawet, pewarna, pemanis, dan itu bikin penyakit. Jadi kalau kita buat sendiri bisa terbebas dari penyakit. Setiap desa aku minta membuat produk layak jual sesuai kekayaan hasil bumi masing-masing. Hasilnya, beraneka produk baru pun bermunculan.
Kerjasama yang diperlukan dalam proses pembuatan produk membuat ibu-ibu di desa berbaur. Kita rasa kebersamaan itu yang pastinya ada, kita jadi lebih akrab gitu, lebih akur. Untuk bicara juga sudah nggak segan-segan gitu. Antara kami kan kebetulan kami gabung, kami sudah agak, saya sendiri kan dari Hindu, terus teman-teman dari Kristen, ada juga yang dari Islam gitu. Jadi kita sudah gabung, lebih ada rasa keakraban. Dulu, interaksi antar agama sulit terjadi pasca konflik. Warga sudah takut duluan, bahkan untuk sekadar menyapa. Kegiatan kami berusaha mengurai rasa takut itu. Dari pertemuan sederhana semacam ini, kami coba memupuk rasa saling peduli dan menghargai. Bibit kebaikan yang jadi awal terciptanya damai di Tanah Poso. Upaya bersama mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang kondusif melalui Institut Mosintowo jelas bukan perkara mudah. Selalu dibutuhkan ide-ide segar dan juga kondisi fisik yang prima. Karena kalau saya, kalaupun ketemu tantangan, menurut saya itu menarik gitu. Makanya jadi ketemu ide baru misalnya gitu. Dan selalu perkembangan sekolah perempuan sampai kemudian sekarang itu berasal dari tantangan. Kuanggap saja tantangan sebagai target yang harus dicapai. Kalau yang ini bisa, kenapa yang itu tidak? Begitu saja seterusnya. Selalu ada cara untuk kemudian menjatuhkan, selalu ada cara untuk kemudian memfitnah dan sebagainya, dan itu kita alami. Jadi pengalamannya pun juga tidak cuma sekali, berkali-kali berkali-kali dengan semua ruang media yang digunakan, termasuk ya media sosial biasa, media sosial paling sering. Itu bagus sekali. Tinggal ditambah dengan SKD. Bukan Lian Gogali namanya bila menyerah hanya karena banyak difitnah. Aku terus saja berjalan sesuai koridor yang kuyakini benar. Jalan yang kuyakini tak henti kuperjuangkan. Semangat ini kutularkan juga kepada generasi muda di sekitar Dodoha Mosintowo, tempat kami biasa berkumpul. Beberapa bulan terakhir, mereka membantu kami menyiapkan kegiatan Festival Hasil Bumi. Kami percaya kalau berbagi, peduli dan berbagi itu tidak pernah merugikan siapapun. Nah, kebetulan kalau ada kegiatan bagi kami mengajak adik-adik untuk gabung bersama-sama membantu di sini, itu bagian dari cara mereka untuk peduli dengan orang lain, tapi juga berbagi dengan kemampuan yang mereka punya. Adik-adik ini bekerja dengan ikhlas sebagai relawan yang tak mendapat bayaran. Mereka juga belajar mengorganisir dan bekerja sama dengan orang lain dari daerah berbeda. Kutanamkan motivasi kepada mereka bahwa bekerja, melakukan sesuatu untuk orang lain itu membahagiakan. Percaya saja, Tuhan pasti siapkan balasan terbaik. Tidak harus saat ini, tapi mungkin nanti. Sekarang ini setelah ada sekolah perempuan, memang perempuan ini sudah mulai bersemangat, pokoknya sangat senang. Apa yang terlintas di benak saat pertama kali mendengar kata Poso? Bagi banyak orang di negeri ini, Poso masih identik dengan konflik. Belum lagi ditambah kasus teroris yang belakangan terjadi.
Poso dicap sebagai daerah merah. Tidak ada cerita tentang bagaimana kelompok-kelompok perempuan sebenarnya sudah melakukan hal-hal yang sangat positif dan membangun perdamaian. Misalnya, saat konflik terjadi, kelompok perempuan lah sebenarnya yang pertama kali turun ke gunung dan memulai komunikasi antara Muslim dan Kristen. Mereka bahkan kemudian yang membuka pasar. Padahal kini Poso tidak semenakutkan itu. Kehidupan kami baik, lingkungan kami aman. Beberapa tahun terakhir, kami warga Poso bekerja bersama. Salah satunya melalui Institut Mosin Tubuh. Nilai toleransi beragama kami jalin lewat sekolah perempuan. Waktu itu pertama kali diadakan sekolah perempuan di Bukit Bambu, saya sangat terkejut melihat teman-teman sekolah perempuan yang memakai jilbab. Kenapa saya terkejut? Karena saya adalah salah satu korban konflik Poso. Keluarga saya dimutilasi, 3 siswi yang dimutilasi. Saat itu, ketika dimutilasi itu, saya berpikir bahwa Islam ini semua pembunuh. Jadi di situ mulai ketika saya mulai ikut materi agama, toleransi dan perdamaian, pola pikir saya mulai berubah bahwa Islam itu indah ketika melakukan apa yang diperintahkan oleh ajaran. Martin C. adalah satu dari 40 orang angkatan pertama sekolah perempuan yang dilaksanakan pada 2012 lalu. Meski awalnya sempat tak yakin, akhirnya ia mau bergabung. Kegiatan yang tadinya dianggap iseng saja, tapi ternyata berdampak besar bagi kehidupan dan cara pandangnya. Perempuan itu bisa berperan di mana saja ketika mendapat satu akses ilmu pengetahuan dan pengalaman. Ya, bisa. Seperti contoh saya dari ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, ketika mendapat akses pengetahuan dan pengalaman di sekolah perempuan itu, saya sudah bisa berperan di masyarakat, di pemerintah desa, kecamatan, sampai pada ke pemerintah daerah. Para alumnus sekolah perempuan kini banyak berkiprah di desanya masing-masing. Lantang bersuara, sampaikan tanya pada apa yang dirasa tak semestinya. Beberapa orang bahkan telah aktif membantuku melobi pemerintah daerah dan pusat terkait hak-hak perempuan dalam konstitusi yang belum banyak terwujud di Poso. Bagi saya, karena mereka percaya dan mereka mau, dan komitmennya udah luar biasa, dan dampaknya bagi saya juga kaget-kaget. Saya tidak melakukan semua ini sendiri, bagi saya ibu-ibu sendiri yang melakukan. Semangat para perempuan Poso selalu terpancar tiap kali kami buat kegiatan. Seperti kali ini, ku ajak mereka ikut meriahkan Festival Hasil Bumi. Semuanya bersiap mengikuti parade, sambil menunjukkan hasil bumi Poso yang beraneka ragam. Dan seharusnya bisa dimaksimalkan pemanfaatannya oleh pemerintah setempat. Sekarang ini setelah ada sekolah perempuan, memang perempuan ini sudah mulai bersemangat, pokoknya sangat senang sekali. Ya, dalam arti bahwa memang semangat perempuan sekarang itu jauh lebih bagus dibandingkan dulu. Bagaimanapun perempuan adalah akar. Tak ada peradaban yang terbangun tanpa campur tangan perempuan. Begitupun di Poso. Peran perempuan tak bisa begitu saja dikesampingkan. Upaya 16 tahun, kurasakan tak ada yang sia-sia. Perjalanan panjang untuk membuktikan bahwa perempuan dan anak bisa ambil peran
demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan beragama yang damai. Lembang poso, lembang tanah poso, lembang anu kupo bangke kojo. Poso, lembang tanah poso, lembang poso, lembang poso. Ratonya anu lese, tanya tepapo ede. Kalau saya jangkauannya, goalnya adalah kedaulatan orang Poso. Ya namanya kedaulatan kan pasti berkaitan dengan hak, pasti berkaitan dengan equality, kesetaraan, pasti berkaitan dengan justice, keadilan, dan dalam konteks seperti inilah kemudian baru kata perdamaian itu muncul. Kini, waktunya kami bergandengan tangan lebih erat, mantapkan langkah membangun Poso. Tanpa senjata, tanpa air mata, tanpa perlu ada konflik berikutnya.